Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi, kali ini kita akan mereview sebuah reel dari brandnya Captain ya, yaitu Captain Kensaru ya, yang di ukuran 3000. Ya, kemarin ini sempat di request ya salah satu subscriber kita, dan ya saya coba review lah ya untuk Kensaru yang di ukuran 3000. Sebenarnya untuk Kensaru, kemudian Centaur dan Extron ya, itu sama teman-teman ya. Cuman yang berbeda sih kalau untuk desain spool antara Kensaru dengan Centaur sih tidak berbeda jauh ya, hanya warnanya saja dan ada cutting yang agak berbeda sedikit sih ya. Tapi kalau dengan Extron sih ya memang berbeda jauh ya untuk desainnya teman-teman ya. Namun kalau untuk spesifikasi ya, terutama untuk spesifikasi daleman itu sama ya. Jadi di kategori Captain Gold Label antara Extron, kemudian Centaur, kemudian juga apalagi ya salah satunya ya, itu mirip-mirip semua lah ya teman-teman ya. Di harga kalau dulunya dirilis sampai 400, namun sih sekarang udah turun jauh ya. Ya ini bisa didapatkan kalau Kensaru ini mulai dari harga 300.000 saja ya. Ya nggak beda jauh lah ya, 310, 320 ya. Nah, jadi langsung saja teman-temannya kita coba review untuk Captain Gold Label di Kensaru di ukuran 3000. Ya, penampakan boxnya seperti ini. Dan untuk fitur dan spesifikasinya ini sama persis dengan Captain Extron ya, yang sudah sempat kita review sebelumnya. Dan memang saya pilih Extron kemarin karena memang desainnya lebih cakep ya, lebih menarik gitu kan. Dan kita coba saja untuk review yang Kensaru apakah ada perubahan yang signifikan, tetapi sih setahu saya sih sama persis. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, kita coba review saja untuk Captain Kensaru. Jadi di sini sih poin yang paling akan kita lihat ya, pertama di Captain Seal waterproofnya. Jadi ada di 5 titik, kemudian 9+1 seal ball bearing. Kalau yang sisa yang lainnya oke lah ya. Nah, kemudian ini juga kelebihan dari yang Captain Gold Label, dia menggunakan line roller dengan material Titan keramik ya, atau titanium ya, seperti itu. Ada bahan yang memang kalau titanium tuh bahannya agak putih ya, agak putih mengkilat ya, silver, mulai mirip-mirip stainless, namun ada pelangi-pelanginya ya teman-teman ya. Ya karena itu ada proses pemanasan ya, sehingga jadi warnanya timbul pelangi. Oke, langsung saja teman-teman ya, Captain Gold Label Kensaru di ukuran 3000. Ya, handle-nya ini double piece ya, belum single piece. Kemudian juga ada reelnya saja. Dan di sini juga ada part listnya ya. Oke, langsung saja teman-teman ya, kita lihat penampakan dari Captain Gold Label Kensaru di ukuran 3000. Oke, dia masih ada switch anti reverse ya. Oke, seperti ini teman-teman ya, putarannya smooth ya. Suara clicker dia tidak begitu nyaring. Dan kalau di Extron dia pakai model rotari ya, plat rotari seperti itulah ya. Nanti kita lihat saja langsung di dalamannya. Penampakan seperti ini Captain Kensaru di ukuran 3000. Di bagian foot di sini ada logo Captain Gold Label, dan di sini ada label informationnya Captain Gold Label X7. Mesin cut Hamai ya, ininya ya, teknologi mesin yang menggunakan pemotongan yang presisi ya untuk gear-gearnya. Yang lainnya sih sama semua lah ya, dengan spesifikasi dan fitur yang digunakan di Captain ya. Oke, di cap handle juga ada logo Captain seperti ini. Body ini hard graphite, rotor juga hard graphite ya. Ya di sini kerasa rigid banget. Nanti kita cek ya pakai durometer lah ya teman-teman ya. Kemudian aluminium spool, ini sudah V-shape spool ya. Untuk bell wire dari bahan ini aluminium teman-teman ya. Ini line rollernya kelihatan teman-teman ya. Dia ada pelangi-pelanginya ya, ini karena ada proses pembakaran ya. Kalau titanium itu bahan aslinya yang di dalamnya ya, yang agak-agak
Warnanya agak-agak apa ya, agak-agak stainless seperti itulah ya, agak-agak stainless putih. Oke, seperti ini Captain Gold Label Sensaru ya. Kita coba lihat untuk gear ratio ya. Ini gear rasionya ya di sini ya. Ada keterangan, coba kita lihat dulu keterangan di boxnya. Untuk ukuran 2000 dan 3000 gear rasionya sama 5.2/1, ball bearing sama 91. Ini line capacity ya. Line capacity-nya kalau yang 3000, kalau pakai tali berdiameter 0,3 dia bisa masuk 200 meter ya. Beratnya di 248 gram dan mastaknya di 14 kilo. Oke. Gear ratio 5.2/1, kita coba posisi seperti ini. Oke. Bell wire menghadap ke kanan, handle menghadap ke atas. 1 2 3 4 5. Oke. 5 lebih sedikit ya. Nih. 5.2/1 lah ya. Oke. Ya, di sini udah nggak ada lagi ya jeda ya. Nih. Ketat banget, nggak ada lagi jeda. Kemudian juga one way-nya juga sama, nggak ada jeda juga. Kemudian bell arm-nya lembut banget teman-teman ya. Ini lembut banget loh. Nih, saya nggak pakai tenaga hampir ya muternya nih. Lembut, tapi blowback-nya lumayan ya. Jadi pairnya itu lumayan alot ya. Nih. Dan kita bukanya juga nggak perlu kekuatan banget. Oke, cakep ini. Coba kalau posisi dia mati ya. Nih, posisinya mati. Masih bisa muter ya teman-teman ya. Ya, jadi ini enak ya teman-teman ya. Kalau kita coba lagi nih. Nih, mati ya. Kita coba tekan paksa. Ya nggak begitu harus perlu kekuatan. Dia udah bisa ketutup sendiri. Oke. Seperti ini Captain Sensaru. Kita coba timbang dulu ya beratnya. Untuk Sensaru di ukuran 3000, di harga 300.000 lebih sedikit lah ya sekarang. Di 249 gram ya. Oke. Di ukuran 3000 standar lah ya. Agak-agak ringan sedikit tapi ya. Oke, di sini sudah gear sudah, berat sudah, bell arm kita coba juga. Oke, lembut banget, ini asik banget mainnya ya. Kalau ukuran yang kecil sih buat ini casting asik ya nih. Nih, puternya ya teman-temannya pelan aja nih. Oke, kita coba lihat dalam ya. Apakah dia sama dengan yang Extron? Oke, sama ya modelnya ya. Nih, jadi plat rotarinya ada di bagian main shaft, sedangkan ininya untuk kawat klikernya ya, plat klikernya ada di bagian spool ya. Dan ini sudah disupport dua ball bearing dengan ukuran yang cukup besar ya. Jadi dia benar-benar signifikan untuk mengurangi kocaknya ya. Kita coba lihat dulu untuk di bagian daleman dari spool. Untuk drag knob spool ada seal. Tadi kita lihat di box ada 5 ya. Ini 1. Ya, coba kita cek juga untuk di bagian handle. Untuk di sealnya ya, tadi ada 5 titik. Baru 1 di drag knob spool. Di handle-nya tidak ada. Kalau di Extron itu ada di bagian bodinya ya. Nih, ada di dalam sini ya. Jadi 2 ya di bodi sebelah kiri atau di atas dari ball bearing sebelah atas drive gear. Nah, kemudian di sini juga ada ya. Sama benar ya teman-teman ya dengan Extron. Jadi sealnya ada di bagian bodi dalam ya. Dan kalau yang kemarin di Extron tuh lumayan lebar ya. Oke, sudah 3 ya. Di sini nggak kelihatan. Kita coba buka nanti. Sekarang kita coba dulu cek untuk sistem pengereman. Oke, untuk sistem pengereman ya, dia terdiri dari 3
drag washer berbahan karbon tech ya, dan 2 dishwasher dan 1 key washer. Dan ini kelihatannya rendah kadar besi ya, sama seperti Extron ya, nempel tapi sedikit sekali ya, sedikit sekali teman-teman ya, ya bisa dikatakan nggak nempel ini ya. Kemudian spoolnya seperti ini ya, jadi ball bearingnya tembus sampai ke atas ya, mengurangi kocak nantinya. Kemudian kita coba buka. Oke, kita coba ukur dulu ya untuk ball bearing yang ada di bagian atas bawah spool atau di atas advance clicker. Nah, ini seal ball bearing, diameter dalam ada di 7, diameter luar ada di 11, tebal ada di 3 mm. Oke, sekarang kita cabut ini bushingnya dari bahan aluminium ini. Oke, aman. Cover plastik ABS. Kita coba cek dulu ya, apakah dia kuningan murni ataukah ada ferrit tapi dicat. Ya, ini kuningan murni ya, beras ya untuk buat rotornya. Kemudian kita cabut. Di rotor dia ada seal juga untuk spring guide dan arm guide-nya ya. Spring guide dia sudah menggunakan per ulir, arm guide-nya juga berbahan logam seperti ini. Oke, kemudian kita coba cek untuk di bagian line roller. Oke, ini bell wire-nya dulu ya. Bell wire-nya ya belum one piece. Oke, untuk di line roller dia ada 2 ball bearing ya. Oke, kita coba ukur. Diameter dalam ini ada di 4 mm, diameter luar ada di 7 mm. Dan tebalnya ini ada di 2,5 mm ya. Jadi sudah ada 4 ya. Kemudian line roller ini ya teman-teman ya. Jadi ini titanium line roller, keramiknya ya. Ini warna pelangi ya. Kalau dipanasin, kalau titanium tuh seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dia muncul warna pelanginya ya. Oke, kemudian kita coba cek untuk tingkat rigiditas dari bodinya ya. Ya, di 78,5 ya. Ini rigid sekali teman-teman ya. Untuk Captain Kensaru ya, cakep ya teman-teman rotornya. Reel itu ya ada yang di 60, ada bahkan yang di 50 teman-teman ya. Jadi kalau kategorinya di 78 sampai 80 ini rigid banget ya. Ya maksimal kan 100 ya, itu jarang ada lah ya. 80 saya belum ketemu ya 80. Yang mendekati 80 adalah ya, salah satunya Kensaru ini ya di 78,5 ya. Itu rigid banget teman-teman ya. Pas lah kalau buat main dasaran. Oke ya. Ini kita coba lihat untuk di bagian pinion gear dan sistem one way clutch-nya. Ini ada covernya dari bahan plastik ABS ya ini. Di sini masih menggunakan pair spring ya untuk di one way clutch-nya. Oke, dia tidak ada ball bearing di bagian bawahnya ya, dia hanya ada di bagian atas saja. Plastik ABS ya housingnya. Kemudian roller bearingnya itu stainless steel, ada 6 standar lah ya. Oke, kemudian kita coba ukur untuk ball bearing yang ada di bagian atas dari one way clutch ya. Ini diameter dalam ada di 7 mm, kemudian diameter luar ada di 14 dan tebalnya ada di 5 mm ya. Nah, kemudian ini pinion gear ya, ini murni brush, murni kuningan. Kita coba ukur dulu panjangnya. Ini ada di 38,8 ya. Berarti bisa pakai yang 40 mm, banyak itu. Kalau diameter tengahnya ini biasanya di 7 ya. Nih di 7.
Kemudian setengahnya ada di 5 biasanya, 5 ya, jadi sama ya pinionnya. Yang berbeda itu biasanya panjangnya teman-teman ya, tergantung dengan model dari spool ya. Jadi kalau semakin panjang tinggi, semakin tinggi ya, semakin tinggi spoolnya dia akan butuh semakin panjang juga. Jadi desain tergantung panjang tergantung dari desain spool ya. Oke, ini sekarang kita lanjut, kita coba buka untuk di bagian body. Oke, ya di sini ada seal satu lagi ya. Jadi jumlahnya pas sealnya untuk seal body. Jadi totalnya ada 5 titik ya. 5 titik. Kemudian di sini ada ball bearing bagian atas dari drive gear atau di sebelah kiri. Oke, kita cabut dulu. Nah, di sini ada sealnya ya teman-teman ya, sama kayak Extron, dia seal karet seperti ini ya. Jadi jumlah sealnya pas ya 5, 1, 2, 3, 4 tadi di bawah rotor ya, 4, 5 yang di body ya. Nih, jadi totalnya pas ada 5 tuh. Ini ball bearing. Kita coba ukur saja langsung ya. Ball bearing ada di bagian atas dari drive gear sebelah kiri. Ini diameter dalam ada di 8 mm, diameter luar ada di 14, tebalnya ada di 4 mm. Ya, jadi dia disupport hanya satu pin slider teman-teman ya untuk Kensaru. Oke, seperti ini teman-teman ya. Untuk main gearnya, untuk slider guide-nya dia berbahan zinc. Ini main shaft. Slider guide-nya berbahan zinc. Kemudian kita coba buka untuk oscillation. Ya, dia di dalamnya ini ada busing kuningan ya. Saya lupa tuh di Extron apakah pakai busing kuningan apa ini ya. Ya, ini busing kuningan kecil tipis, dan satu lagi ball bearing di bagian bawah. Oke, ini sealnya, seal di bagian bawah dari drive gear. Oke, ini ball bearingnya kita coba ukur. Untuk diameter dalam ini ada di 7, diameter luar ada di 12 ya. Dan tebalnya ada di 3,5 mm. Oke, kita coba cek main shaft ya. Ini stainless steel, apakah Varetic 304? Ya, ini stainless steel Varetic. Kemudian untuk main gearnya di bagian drat asnya saja ya, yang di luar ini berbahan stainless dan sisanya zinc ya. Oke, seperti ini. Pin slidernya kita coba cek. Ini stainless, tapi apakah Varetic 304? Ya, ini rendah kadar besinya ya, mendekati 304 lah ya. Masih ada yang dikit tapi ya. Oke, kemudian terakhir ya, body ya. Body kita coba cek pakai durometer ya. Tadi kalau rotor rigid banget ya di 78 ya. Sekarang kita coba cek yang di body ini. Oke, di sini saja ya. Ya, sama ya di 78,5 teman-teman ya. Jadi untuk body dan rotornya rigid banget ya untuk Captain Kensaru ya teman-teman ya. Ya, jadi di bagian knob handle ya ini tidak bisa diganti, ini paten teman-teman ya. Dan bisa dipastikan kalau yang duanya lagi itu ada yang di round knob ya, yang di ukuran 4000 itu ada 2 ball bearing, dan di partlist itu ada ya. Kalau untuk yang round knob itu ada 2 ball bearing di situ. Ya, jadi kesimpulannya teman-teman ya, untuk Captain Kensaru di harga 300.000 lebih sedikit sekarang ya, tidak lagi 400.000 atau ada juga yang menjual ya pecah dari 400, bahkan sekarang sih sudah hampir 300.000, hampir lah ya di beberapa online shop. Kalau dari value-nya ya, spesifikasi dengan harga ya menurut saya sih ya masuk lah ya teman-teman ya. Beberapa
poin-poin penting yang dimasukkan di sini. Pertama sih ya ball bearing, support ball bearing di bagian spool yang kategorinya lumayan besar ya. Ini teman-temannya ada dua, di bagian atas dan bagian bawah jadi satu, diletakkan di dalam advance clicker dalam spool, masuk seperti ini ya. Ini oke banget ya. Kemudian juga line roller teman-teman ya, apalagi teman-teman yang mancing pakai PE ya. PE kalau monofilamen sih aman, monofilamennya yang rusak ya teman-teman. Tapi kalau pakai PE biasanya rata-rata line rollernya yang kemakan kegesek. Tapi kalau model titanium seperti ini ya ini awet ya teman-teman ya. Kemudian juga dia sudah pakai support drag washer berbahan carbon tech. Kemudian juga untuk sistem pengeremannya di dishwashernya sudah rendah kadar besi. Kemudian waterproof tadi lumayan ya di 5 titik. Dan di bagian bawah spool, kemudian juga di apa namanya di bagian kiri kanan, tapi dia di bagian dalam nih pakai seperti ini lumayan ya. Ini padat teman-temannya dibanding pakai seal yang biasa, tapi tetap ya mau gimana pun juga tetap balik teman-teman ya. Apa ya, 360 waterproof pun ya dia tetap harus dirawat ya. Kalau nggak dirawat ada peluang juga ya, namanya air tuh ngalir, ngendap, basah, menguap, dan itu juga bisa menimbulkan korosi ya. Cuman memang ya spesifikasinya ini sudah rata-rata kadar besinya rendah semua ya. Nah kalau untuk main gear ya ini di harga 300.000 lebih sedikit ini udah oke juga lah ya. Di bagian baut dratnya dia sudah bahan stainless nih, walaupun untuk gear payungnya masih zinc. Dan yang paling oke ya menurut saya sih ini body dan rotornya rigid banget ya, di angka 78,5 hampir 80. Ya jujur saja teman-teman ya, memang tidak begitu signifikan dibanding dengan yang rigid yang lainnya ya. Maksud saya dengan body grafit ataupun juga body karbon yang memiliki di angka 70-an, tapi lumayan selisih 70, ada yang 72, dan ini kategorinya sudah mendekati hampir 80 ya. Dan bahkan juga kalau untuk yang body dan rotor yang memang tidak rigid ya, itu bisa di bawah 70 ya, ada yang 60, bahkan ada yang 50 kemarin sempat kita cek ya. Jadi menurut saya sih kalau untuk di bawah dasaran ini oke banget ya. Body rotornya rigid, kemudian untuk spesifikasinya sudah rendah kadar besi ya, paling main shaft ya. Nih, tapi main shaft jangan lupa teman-teman ya, kalau ball bearing ya, ball bearing itu sudah pasti ada kadar besi nih. Kasih cek ya seluruh ball bearing ya teman-teman. Kenapa? Karena dia butuh logam, senyawa logam yaitu besi yang memang punya tingkat kekakuan yang pas ya teman-teman ya. Jadi besi tetap dipakai kalau untuk ball bearing. Walaupun ball bearingnya stainless steel, tetap ya teman-teman. Jadi stainless steel punya beberapa kategori ya. Stainless steel yang kadar besinya di atas 18% itu stainless steel varetic, atau di bawah 18% itu adalah stainless steel 304. Dan sisanya lain, senyawa yang lain adalah nikel dan krom. Kalau teman-teman lihat dianya berkilau ya, berarti kromnya lebih besar. Tapi kalau ini rendah kadar besi seperti ini, berarti besinya rendah, kromnya rendah, dan nikelnya yang banyak. Dan di Kapten Ken Saru ini ya, menurut saya sih ini oke lah ya. Kalau di harganya udah 300.000 lebih sedikit ya. Tapi kalau kemarin yang saya sempat lihat ya itu ada yang 400 ya, atau ini itu masih lumayan over. Tapi kalau di 300 ribuan ini udah oke banget ya, dan bisa jadi salah satu pilihan. Ya mungkin itu saja dulu teman-teman ya, review singkat dari Kapten Ken Saru ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan yang paling penting buat teman-teman sekalian, dan buat teman-teman yang juga menyukai ya bisa jadi salah satu referensi, dan yang paling penting sih ini bermanfaat buat kita semua ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak sudah mensupport terus channel Umi Fishing, dan simak terus video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.